Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa adkhalahu fasiha jannati. Pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis Nawas ibn Sam'an atau Sim'an. Beliau berkata bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir wal isim, tentang kebaikan dan dosa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, albir husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas, akhrajahu Muslim. Adapun dosa adalah apa yang mengganjal pada dadamu dan engkau benci apabila manusia melihatmu dalam keadaan melakukan perkara tersebut. Ya, ini hadis yang kita baca di akhir pertemuan sebelumnya dan sudah kita jelaskan sedikit dari faedah-faedah hadis ini, namun belum sempurna. Kalau nggak salah kita berhenti di permasalahan albir husnul khuluq. Saya jelaskan makna albir husnul khuluq. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-ithm. Sahabat Nawas bin Sim'an bertanya tentang apa itu ithm, dosa. Rasulullah SAW menjelaskan dua alamat seseorang bisa mendeteksi bahwa suatu perkara itu mengandung dosa atau tidak. Ya, alamat yang batin dan alamat yang tampak. Alamat yang batin adalah apa-apa yang haka fi sadrik, apa yang membuat hati itu tidak tenang. Dan yang kedua, alamat yang zahir, yang tampak dari luar, yakni apabila kita benci manusia melihat kita ketika melakukan suatu amalan atau perbuatan. Itu ciri bahwa yang kita kerjakan adalah perkara yang mengandung dosa. Ya. Mahaka fi sadrik, apa-apa yang membuat hati, membuat jiwa tidak tenang, itu adalah dosa. Ya. Itu adalah dosa. Karena seorang mukmin dan mukminah itu hatinya tidak akan merasakan kegembiraan yang sempurna, kelezatan yang sempurna ketika mereka memaksiati Rabb-nya. Ya, seorang mukmin dan mukminah tidak akan merasakan kelezatan yang sempurna, kegembiraan yang sempurna ketika mereka memaksiati Rabb-nya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ya. Pasti ada kadar kesedihan ketika dia sudah memaksiati Rabb-nya, pasti. Ya, kalau tidak ada kadar kesedihan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, maka tuduhlah jiwa tersebut akan keimanannya. Ya, tuduhlah jiwa tersebut, qalbu tersebut akan keimanannya. Ya. Jadi seorang yang beriman pasti tatkala melakukan dosa atau maksiat akan ada penyesalan yang mengikutinya. Tidak lepas begitu. Ya, tidak bergembira. Pasti akan ada kadar penyesalan. Ya. Selama masih ada kadar penyesalan, itu masih ada alamat kebaikan. Masih ada alamat kebaikan. Ya.
Mahaka fi sadrik, ya. Dosa adalah apa-apa yang mengganjal di hatimu, ya. Dan engkau benci apabila manusia melihatmu dalam keadaan melakukan perkara tadi. Ya. Ini berlaku, ya, sabda Rasulullah SAW ini berlaku kepada orang yang semisal seperti Nawas bin Sam'an. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang memiliki ketakwaan. Tidak dikatakan kepada setiap orang seperti itu, ya. Karena sebagian manusia ada yang sudah terbalik, ya. Jangankan merasa, ya, jangankan merasa sesak dadanya, ya, merasa tidak enak kalbunya ketika melakukan kemaksiatan. Justru sebagian orang bergembira, ya. Dia melihat kemaksiatan sebagai perkara yang baik. Dia melihat kebaikan sebagai perkara yang jelek. Ya. Kemaksiatan dihias-hiasi oleh syaitan dalam hatinya. Nah, bukan kepada orang yang seperti ini. Ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ya. Apakah dia yang amalan kejelekan itu dihias-hiasi untuknya dan dia melihatnya sebagai perkara yang baik? Sebagian orang seperti ini keadaannya. Ya, dia melihat kejelekan tapi melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Ya. Ini bukan untuk mereka arah hadis ini. Ya. Bagaimana bisa sesak dadanya, bagaimana bisa mengganjal? Justru dia melihat kejelekan sebagai sesuatu yang baik. Ya. Waalaikumsalam. Syariat Islam dianggap sebagai yang mengekang. Tapi ketika melihat dosa dan kemaksiatan, dia lihat, wah, ini perkara yang melegakan, menggembirakan. Nah, ini enggak masuk dalam khitab hadis ini. Ya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, dalam surat Muhammad, apakah yang mendapatkan bayyinah dari Rabb-nya kaman zuyyina lahu su'u amali, seperti orang yang dihias-hiasi, ya, kejelekan amalannya, ya, dibuat indah amalan-amalan jeleknya. Wattaba'u ahwa'ahum, ya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ini akibat mengikuti hawa. Dibalik syariat Islam yang penuh dengan keadilan dianggap sebagai perkara yang mengandung kezaliman. Ya. Banyak sekali, ya, dari orang-orang yang muncul belakangan diberikan kesempatan untuk bersuara, menyuarakan perkara-perkara yang rusak seperti ini. Ya, dari feminisme dan isme-isme yang lain. Merusak. Ya. Mereka menganggap orang yang berpikir bebas ini open-minded. Ya. Yang membolehkan LGBT ini open-minded. Yang menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan, ini open-minded. Adapun yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan nilai-nilai yang didapatkan dari orang-orang tua, itu disebut orang-orang yang kuno, yang kaku, jumud. Ya. Ini kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, dalam surat Al-Jathiyah. Apakah kamu lihat mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah? Ilah kan diikuti. Ya. Kapan mengajak dia ikut. Kapan dia menyuruh disambut hawa nafsu tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika mengikuti hawa nafsunya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Ya. Seperti itu. Jadi khitab hadis ini kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan kepada jenis orang yang disebutkan tadi, yang tidak memiliki ketakwaan, bahkan mereka bergembira dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, ya. Bahkan mereka bergembira dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Kemudian wa karihta an yaqali alaihi nas. Kamu benci apabila manusia melihatmu. Ya, manusia melihatmu dalam keadaan melakukan suatu amalan tadi. Ya. Ya. Perasaan benci ini perkara yang disyukuri. Ya, apabila kita ditimpa musibah dengan masih mengerjakan kemaksiatan, tetapi kita tidak suka ketika manusia melihat kita melakukan perkara tadi, ini perkara yang disyukuri. Bukan kita menganjurkan manusia berbuat maksiat, akan tapi perkara tadi, perasaan tadi, ini sesuatu yang harusnya disyukuri, menunjukkan masih adanya keimanan, ya, masih adanya keimanan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu ummati mu'afan. Ya, setiap umatku itu mu'afan, diberikan afiyah, diberikan ampunan, ditutupi. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Sekarang berapa banyak yang kita lihat orang melakukan dosa dan kemaksiatan berbangga mereka. Berbangga. Padahal Allah sudah tutupi. Ya. Bangga melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau seorang benar-benar bertaubat, menyesal, jangankan menyebut-nyebut, menceritakan ke orang lain, dia dengar tentang dosa dan maksiat yang dia pernah lakukan, ya, itu dia sudah kecut hatinya, boro-boro cerita, ya. Sebagian orang katanya sekarang taubat, ya, tapi malah ngasih apa? Kasih kisahnya dia dikasih. Dia tampil di mimbar atau dijadikan bintang tamu. Ya, bagaimana perjalanannya dia. Dulu bermaksiat ini dan itu. Ini perkara keliru. Allah sudah tutupi aibnya, dia buka sendiri. Kalau seorang benar-benar menyesal, itu dia kecut hatinya. Gak mau dia ingat-ingat. Ya, gak mau dia ingat-ingat. Bukan justru bangga. Ya. Lihat, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diberikan afiyah, mendapatkan afiyah, dapatkan ampunan, dapatkan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mujahirin. Wa inna minal ijhar, kata Rasulullah SAW, di antara bentuk ijhar, penampak-nampakan adalah seorang an ya'mal ar-rajulu bil laili 'amalan. Seorang lelaki melakukan suatu amalan, yakni amalan kemaksiatan, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian masuk di pagi hari, Allah sudah tutup dia dengan kemaksiatannya itu. Kemudian dia berkata kepada kawannya, ya fulan, ya, wahai fulan, saya melakukan ini dan itu. Dia cerita sama temannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupinya. Tapi dia yang membongkar. Ya. Ini terlarang. Yang membongkar aib sendiri saja tidak boleh, apalagi aib orang lain. Apalagi kalau orang lainnya sudah menutup-nutupi aibnya, masih dicari, dibongkar juga. Ya, ini kekeliruan yang besar. Ya, kekeliruan yang besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, yadnul mu'min min rabbihi yawmal qiyamah. Ya. Dalam satu riwayat, innallaha yudnil mu'mina. Ya. Sungguhnya seorang mukmin mendekat kepada Rabb-nya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya pada hari kiamat hatta yada'a kanafah, sampai Allah letakkan kanafnya, kata para ulama, siter, ya, penghalang antara hamba tersebut dengan makhluk yang lain. Kemudian hamba tadi ditanya, ya, fayuqarriru bidzunubi, ya, ata'rifu dzambaka hadza, ya, apakah kamu tahu dosa ini yang kamu lakukan di waktu ini, di hari ini? Ya, hamba tersebut tidak bisa mengulang. Iya, saya
mengikrarnya, saya mengakuinya. Ditanya terus tentang dosa-dosanya. Ya. Sampai akhirnya ketika dia menyangka dia akan binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum." Ya, saya telah tutupi dosa-dosa ini di dunia, maka saya akan ampuni untukmu pada hari ini. Nah, ini menunjukkan bahayanya membuka aib. Baik itu aib sendiri, terlebih lagi aib orang lain. Ya, terlebih lagi aib orang lain. Ya, kalau sudah bertobat ya sudah tutup. Ya, jangan justru kesannya bangga, merasa hebat. Ada orang mabuk-mabukan, wah kamu mendingan, dulu saya mabuknya lebih parah. Ini namanya bangga. Ya, ada orang misalnya berzina, waliyadzubillah, dia bicara gitu, saya sudah tobat, tapi dulu saya begini begitu. Ini bukan tobat yang jujur namanya. Ada cacat dalam tobatnya di masalah an-nadamnya, penyesalannya. Orang kalau benar-benar menyesal, dia ingat saja dia kecut hatinya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Dosa adalah maha fi sadrik wa karihta an yatali alaihi nas. Ya. Dosa adalah apa-apa yang mengganjal, membuat hatimu itu tidak tenang, dan engkau benci apabila engkau dilihat oleh manusia dalam keadaan melakukan perkara tadi. Ya, ini diamalkan ketika seorang tidak mengetahui akan hukum Allah Subhanahu wa taala dari halal dan haram, dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, ya, atau fatwa para ulama. Ya, ketika dia masuk ke dalam suatu perkara, dia tidak tahu hukumnya, baru diamalkan. Jangan sudah jelas hukumnya, ini haram, ini halal, dia masih mengandalkan perkara ini. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini apabila tidak diketahui hukum akan sesuatu dan tidak sempat dia bertanya, ya, ada keadaan-keadaan seperti itu kadang-kadang, ya, maka diamalkan hadis ini. Ya, adapun apabila dia sudah tahu halal dan haram, maka diamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Ataupun apabila dia mampu untuk bertanya, maka bertanya. Ya, maka bertanya. Fas'alu ahla dzikr. Ya, bertanya kepada ahlu dzikr, ahlul Quran. Karena Al-Quran adalah az-dzikr. Ya, Shad wal Qur'ani dzikr. Ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila ada kesempatan untuk mengetahui tentang hukum suatu perkara, maka bertanya. Ya. Ataupun apabila kita masuk dalam kondisi tidak mungkin bertanya dan keadaannya harus segera mungkin mengambil keputusan, maka diamalkan dua perkara ini. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya, Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta yakhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslimin. Beliau berkata, apabila kalian tadinya bertiga, ya, ini penting kalimat tadinya bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga sampai mereka bercampur dengan manusia, karena yang demikian itu akan membuat sedih orang yang ketiga tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, yakni disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Ya. Apabila kalian bertiga, ya, ini bukan harus bertiga, bisa juga berempat, yang tiga bisik-bisik, yang satu nggak diajak, ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Atau bersepuluh, yang 9 ngobrol yang satu, ini lebih parah lagi. Ya, ini tiga bukan seperti itu pemahamannya. Idza kuntum thalatha. Ya. Apabila kalian tadinya bertiga,
Fala yatanaja, munajat itu bicara dengan suara yang khafi, ya, bisautin khafi, namanya munajah, ya, munajah. Makanya kalau berdoa kadang disebut bermunajat, ya. Nggak ada berdoa teriak-teriak, ya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, berdoa teriak-teriak. Ya, katanya bermunajat. Munajat secara bahasa itu seorang berbicara dengan suara yang rendah, yang samar, yang pelan. Kalau yang keras namanya munada. Ya, oleh karenanya azan itu disebutnya nida, panggilan, an-nida. Ya, jadi kalau seorang berbisik-bisik, ada bertiga, yang dua berbisik-bisik, maka ini terlarang. Ya, sampai dia bercampur dengan manusia. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah seperti itu. Ketika dia bertiga di ruangan, dia ingin berbicara dengan satu orang, maka dia keluar. Dia panggil orang lain sampai jadi mereka berempat. Ya, jadi 2 lawan 2. Ini enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah. Ya, min ajli anna dzalika yuhzinu. Dikarenakan yang demikian akan membuat orang yang terpinggirkan tadi akan menjadi sedih. Lihat bagaimana syariat Islam. Ya, perasaan orang lain itu dijaga. Ya, enggak sembarangan, bukan kaku-kaku ya. Justru ahlu sunnah itu yang paling menjaga perasaan orang harusnya. Bukan yang penting sampaikan, yang penting dalil, yang penting ini. Kaku sama manusia. Ya, harusnya banyak ngalah. Banyak jaga perasaan orang. Kalau kita tahu ini akan menyakiti kita, maka kita jangan arahkan perbuatan itu ke orang lain. Ya. Dikarenakan hal itu akan membuat dia sedih. Entah dia menyangka dia dibicarakan, atau dia menyangka saya nggak punya nilai untuk berbicara dengan mereka, nggak punya qimah di situ. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Yang demikian itu akan membuat seorang sedih. Ya. Demikian juga kalau kondisinya seorang bertiga, ya, seorang bertiga, A, B dan C. Kemudian A dan B misalnya orang Padang misalnya. Yang C orang Jawa misalnya. Yang A dan B nggak bisik-bisik, dia ngomongnya kencang, tapi ngomong bahasa Padang. Ini juga nggak boleh. Sama. Ya, dia nggak ngerti, walaupun kencang, tapi dia nggak ngerti. Ini juga sama modelnya, ya, kedudukannya sama, ya. Karena yang demikian itu akan membuat saudaranya sedih, ya. Kalau saudaranya tidak sedih, yang ketiga itu tidak sedih, ini nggak masalah. Misalnya saya lagi baca buku, lalu anak saya 2 ngobrol bisik-bisik. Saya merasa aman dari ucapan-ucapan mereka, maka ini nggak masalah, ya, karena al-hukmu yaduru ma'a illati, ya, hukum itu berputar bersama ilahnya. Kapan ilahnya tidak ada, ilahnya kan apa tadi? Membuat sedih. Kapan saya tidak merasa sedih dan merasa aman dari kesedihan, ya, dari perkara yang membuat saya sedih, maka itu tidak terlarang, ya, jadi dipahami, ya. Jadi kalau yang demikian itu tidak membuat seorang sedih, maka tidak mengapa. Kemudian apabila seorang sudah berduaan dengan kawannya, dia punya punya hay'ah, punya kondisi di mana dia sedang melakukan pembicaraan yang rahasia berdua, maka nggak boleh seorang itu datang dan masuk ke majelisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanaja itsnan," apabila ada 2 orang yang sedang berbisik-bisik, fala tajlis ilaihima, ya, jangan kamu duduk, ya, masuk ke dalam pembicaraan mereka. Nggak boleh. Ya, ada 2 orang sudah lagi membicarakan perkara yang rahasia antar mereka, pribadi. Tiba-tiba melipir, nyetuk lagi. Ya, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh dia melipir situ, ini nggak adab.
nggak ada. Ya, terlarang. Ya, idza tanaja itsnan fala tajlis ilaihima, ya, hatta yasta'dzina bihima, sampai minta izin kepada keduanya. Ya, jadi nggak boleh. Ya, kalau ada orang yang kelihatannya sedang bicara masalah pribadi antara mereka, ya jangan kita dekat-dekat. Jangan apa katanya? Kepo. Ya. Melipir tahu-tahu jawab lagi. Aduh, musibah. Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi luar biasa ya syariat Islam ya dalam menjaga hubungan antar sesama. Menjaga hubungan antar sesama. Jadi memasukkan perkara yang bisa membuat sedih saudaranya saja ini terlarang. Ini terlarang. Kalau memang ada pembicaraan yang butuh untuk dilakukan, maka dicari cara-caranya ya, dicari cara-caranya. Ya. Ditunda dulu sampai keadaannya tidak seperti ini. Ya, keadaannya tidak seperti ini. Baik, kemudian hadis berikutnya kita lihat cepat ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajulu rajula min majlisihi thumma yajlis fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Jangan seorang lelaki itu yuqimu ar-rajul, meminta atau memberdirikan lelaki lain yang sedang duduk dari majelisnya, kemudian dia duduk di situ. Ya, akan tetapi tafassahu, ya berlapang-lapanglah, ya berluas-luaslah. Ya, di sini muttafaqun alaih. Ya, jadi tidak boleh apabila seorang laki-laki ya dia menyuruh orang bangun kemudian dia duduk di situ. Ini nggak boleh. Perempuan juga nggak boleh. Disebutkan laki-laki ini biasa disebut makhrajal ghalib, ya, bukan pengkhususan, bukan. Ya. Jadi nggak boleh seorang laki-laki nyuruh orang berdiri kemudian dia duduk di situ. Ya, ini tidak boleh. Kecuali apabila dia adalah orang yang lebih berhak di tempat tadi. Ya, dia orang yang lebih berhak di tempat tadi. Ya, dalam hadis juga disebutkan idza qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Apabila salah seorang dari kalian idza qama ahadukum min majlisihi, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari majlisnya, tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempatnya, maka dia yang lebih berhak akan tempat tadi. Ya. Misalnya Ustaz Faisal duduk di situ, kemudian dia ke kamar mandi. Lalu ada orang situ duduk di situ, setelah dia kembali maka boleh baginya untuk meminta orang tadi pindah dari tempatnya karena asalnya antum lebih berhak di situ. Ya, ini berbeda. Demikian juga kalau tempatnya itu sudah diperuntukkan untuk orang lain. Ya, misalnya khatib Jumat kadang disiapkan tempatnya, atau ketika ta'lim antum hadir ta'lim, antum duduk di meja pemateri. Ya, padahal antum kan mau mendengar ta'lim. Ya, nah, ini juga nggak masalah kalau antum disuruh berdiri. Ya, jangan antum bawa hadis ini. Ya, jangan antum bawa hadis ini. Ya, demikian juga berdagang ya, ketika dagang orang ada lapaknya, dia sudah biasa di situ, apalagi kalau dia membayar. Nggak boleh pedagang yang baru dia menyuruh pergi orang yang lain, orang yang sudah biasa di situ, apalagi dia sudah membayar di situ untuk geser dan dia duduk di lapak tadi. Ya sama saja. Apakah yang dia nyuruh orang bangun terus dia sendiri di situ, atau dia persilahkan orang lain untuk di situ? Karena sama-sama memicu perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya, sama-sama memicu perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya, jadi kalau seorang sudah berada di suatu tempat, dia lebih berhak di situ. Ya. Bahkan dalam sholat seperti itu, Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa-fatwanya, beliau melarang memindahkan anak-anak kecil dari shaf awal. Ya, dilarang sama Syekh Ibnu Utsaimin. Harusnya yang pemilik keutamaan yang bersegera ke shaf awal. Jangan datangnya lambat-lambat. Ya kan, udah mulai takbiratul ihram, sholat udah dimulai, anak kecil udah sholat dipindah. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh.
Ya, paling dikasih arahan aja anak-anaknya. Kalau mau di saf awal, jangan di belakang imam, seperti itu. Adapun mereka udah masuk saf, lalu dipindah dengan paksa, dengan cara-cara yang kasar, ini perkara yang khawatir membekas dengan bekas yang jelek kepada anak-anak. Mereka berada di tempat yang baik, ya biasanya kan kayak gitu lagi semangat-semangatnya tuh, langsung dicemes kayak gitu, ya, dipindahin, apalagi dibilang dengan kata-kata yang tidak baik. Ini kekeliruan. Ya, ada beberapa fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang menyebutkan perkara tadi. Ya, tidak boleh seorang membuat orang lain bangkit dari tempat duduknya. Yang Syekh Ibnu Utsaimin yang tidak boleh untuk seseorang dia memindahkan anak kecil dari shaf. Ya, dari shaf. Biarkan mereka sudah masuk shaf, ya sudah. Ya, yang memiliki keutamaan, ya, yang ulin nuhanya itu yang harusnya bersegera. Jangan ini kobra, ya, komat berangkat. Nah, kita kemenangan itu kobra. Ya, sebagian salaf dulu seperti itu ya. Sekian puluh tahun dia nggak mendengar azan kecuali dia sudah berada di masjid. Ya, Masya Allah, persiapannya luar biasa. Kalau kita kobra, ya, komat berangkat. Ya. Bagaimana waktu untuk menyiapkan kolbu kita menghadap Allah SWT? Sangat baru banget lepas dari aktivitas, masih terbayang-bayang aktivitas kita. Ya, para ulama udah siap-siap. Ya, dari sebelum azan sudah siap-siap. Ya, bahkan sebagian mereka ketika di tempat wudhu wajahnya sudah pucat. Ketika ditanya sakit, enggak. Kamu enggak tahu saya mau berhadapan dengan siapa? Sudah siap dia. Kolbunya sudah siap untuk sholat. Ya, sholat ibadah yang paling agung. Ya, tapi kita seperti itulah, ala kadarnya. Ya, itu tadi. Komat berangkat. Ya, kadang-kadang masih makan dulu. Ya, ngemil-ngemil dulu. Ntarlah, masbuk juga bisa. Allahul musta'an. Kemudian hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat kecil ya, sahabat kecil Rasulullah SAW. Ini ketika Rasulullah hidup, beliau masih kecil. Didoakan oleh Rasulullah SAW ya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu tafsir, ya, beberapa lafaz. Dan yang kadang lupa disebutkan atau terluput dari sebagian orang, Abdullah bin Abbas itu bercerita ketika didoakan itu, ya adhummuni, Rasulullah memeluk saya ketika mendoakan. Ini seperti itu harusnya tuh, ya, dekat dengan anak-anak, ya, dipeluk, diajak main, ya, dicium anak-anak itu. Jangan kaku, ya, jangan kaku. Ya, kalau ngomong cuma nyuruh doang, sama marah-marah. Nggak pernah diajak ngobrol, ya, nggak pernah dia kasih hikmah ke anak-anaknya, nggak pernah dipeluk, nggak pernah digendong. Ya, ini Abdullah bin Abbas, ya belum. Ketika beliau dewasa menyampaikan hadis, masih ingat pelukannya Rasulullah SAW. Iya, detailnya. Sebagian sahabat juga, saya pernah dipangku sama Rasulullah, sebelah saya Al Hasan. Jadi saya dipangku, sebelah saya Al Hasan. Sampai gede ingat. Antum nggak mau anak antum ingat tuh kayak gitu? Ingatnya bapak marah-marah mulu dulu. Nah, itu kan kadang-kadang luput aja tuh, fokus doanya, ahwalnya nggak diingat tuh. Ya, Ibnu Abbas nih, kita Ibnu Abbas sedikit tadi. Beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ya, ke anak-anak didik kita juga seperti itu ya, bisa lemah lembut, jangan ngegas terus. Ya, ada waktunya serius, ada waktunya berlemah lembut. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang dari kalian memakan satu makanan, fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaih. Jangan dia lap, jangan dia basuh tangannya sampai dia menjilatinya atau dia membuat orang lain menjilatinya. Ya, ini sunnah ya, tidak sampai kepada perkara wajib. Jadi apabila kita makan, ada sisa-sisa makanan di jari kita, maka jangan dilap, kata Rasulullah SAW. Ya,
ilahnya kalau nggak salah disebutkan karena kita nggak tahu, kalian tidak tahu di mana itu barokahnya. Ya karena masih sifatnya dhanniyah maka nggak diwajibkan oleh para ulama karena sesuatu yang dhanniyah tidak sampai ke derajat wajib. Ya di situ kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kalau nggak salah. Jadi jangan dielap sampai dijilat atau dijilatkan ke orang yang nggak ada masalah kalau dia menjilat, seperti anak, ya, istri kalau pengantin baru. Kalau udah lama gimana? Kalau udah lama tetap ya, insyaallah ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jangan dia basuh, jangan dia lap sampai dia jilat atau dia jilatkan ke orang lain yang tidak masalah apabila dia menjilatnya seperti anaknya atau keluarganya, istrinya. Begitu juga dari istri ke suaminya. Jangan pas pengantin baru aja. Ya, jangan pas pengantin baru aja. Ya, ilahnya tadi disebutkan dia talabul barakah karena kita tidak tahu innakum latadruna fi ayyiha barakah, karena kalian tidak tahu di mana barokahnya, ya di mana barokahnya. Ya. Jadi di sini ada beberapa pelajaran ya bahwa Rasulullah SAW itu makan biasanya dengan menggunakan tangan. Yang nggak tergambar pakai sendok terus yang dijilatin tangan ya, ya. Kurang pas ya. Kemudian disunahkan juga makan pakai tangan apabila makanannya itu yang memungkinkan seorang makan dengan tangan. Ya kalau dia makan bubur misalnya kan nggak pakai tangan ya, pakai sendok. Makan sayur juga seperti itu, sayur sop ya nggak pakai tangan, pakai sendok. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan kata para ulama tentang bagaimana kebiasaan bersihnya para sahabat. Ya, kebiasaan bersihnya para sahabat. Ya, karena mereka biasanya kalau habis makan berarti dielap. Ya, Rasulullah melarang untuk mengelap. Ya, gitu pendalilannya. Biasanya dielap. Ya, karena kebiasaan mereka seperti itu Rasulullah SAW larang. Rasulullah SAW larang. Ya, ini hadisnya apabila akala ahadukum, apabila kalian sudah makan, jangan di tengah makan dijilat makan lagi, dijilat makan lagi, ini enggak ya. Iya enggak, ini untuk mengingatkan aja. Apabila sudah selesai makan baru ya, jangan baru satu suap dua suap dijilat lagi makan lagi, ini ya merusak suasana. Kemudian kalau kita berada di tempat atau lingkungan yang belum mengetahui tentang syariat ini, tentang sunnah ini, maka jangan seorang mempraktekannya, apalagi kalau orang menganggapnya sebagai perkara yang kurang baik. Ya, jangan. Ini kan hanya sunnah ya, sunnah dari sisi wajib atau tidaknya. Ya, sementara membuat orang lain lari dari agama, ini perkara yang haram. Ya, kalau orang lain melihat, lihat masa orang belajar agama jadi jorok kayak gitu, dia kan nggak tahu, Iya. Jadi kalau di tengah-tengah orang yang tidak paham agama, ya, atau belum paham agama, maka jangan dipraktekkan apabila dikhawatirkan akan muncul tuduhan-tuduhan kepada agama Islam ini. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ya kita ngebut dikit nih. Kita udah beberapa hadis kita baca tentang adab-adab ini kita baca. Mungkin kadang-kadang kita dapati sebagian orang itu tidak mencocoki apa yang kita ketahui dari perkara adab-adab ini. Ya. Mungkin ada keinginan dari kita untuk menasihati mereka, maka nasihati dengan nasihat yang baik. Ya. Jangan kita ingin mengajarkan orang lain adab, tapi kita dengan adab yang tidak baik juga. Ya. Jadi tahu kadar diri juga. Ya. Tahu kadar diri, dia beradab dulu, baru menasihati orang lain dengan adab yang baik. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak, Innan nas aktsara fil adab. Manusia banyak berbicara masalah adab. Wa nahnu naqul, dan kami berpendapat, kami mengatakan, wa ma'rifatun nafs. Adab yang paling tinggi adalah mengetahui kadar diri. Ya. Ulama yang lain juga mengatakan ra'sul adab ma'rifatur rajul nafsahu. Ya.
puncak dari adab adalah seorang mengetahui kadar dirinya. Ya, kadar dirinya, dia tahu kadar dirinya. Jadi kalau mau menasihati orang ya ditakar dulu, ya. Bagaimana cara menyampaikannya, ya. Ya, kita tahu kondisinya seperti apa, enggak serampangan. Ya. Kita nasihat dengan nasihat yang baik, dengan adab juga, dengan adab yang baik. Baik, kalau kita masuk satu hadis lagi, nggak keburu kayaknya. Tersisa 1 menit lagi sebelum asar. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dan dimudahkan untuk menjawab, tafadhol. Ada soal? Baik, kalau tidak ada kita dari Banat nggak ada soal? Ya, yang ada. Tentang dua yang berbisik, apakah itu juga termasuk kepada anak kecil ataupun anak kita sendiri? Kita nggak boleh ikut campur, dan takutnya dia itu berbisik itu membuat rencana yang seperti jahat, makar itu. Itu kita harus deketin, harus tahu gitu. Gimana tuh? Itu asalnya apa? Hukum yadur ma'illati. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Kalau antum nggak merasa sedih, ya, maka itu nggak termasuk. Tapi kalau antum ingin meluruskan apabila mereka bisik-bisik mau macam-macam yang nggak beres, boleh antum dengar, nggak masalah. Ini dalam rangka tadi, ya. Tapi ketika anak sudah mulai dewasa dan nggak ada macam-macam, udah agak besar dan mereka juga nggak mau macam-macam, biarkan mereka kadang-kadang punya dunia sendiri, main-main sendiri. Kalau ditanyain justru malu mereka, ya kan? Ya kalau main-main ya ditegur aja kalau ada kekeliruan. Tapi kalau pada asalnya itu, kalau kita nggak merasa khawatir atau apa, nggak ada track record bikin makar yang macam-macam, ya udah biarkan aja. Gitu ya. Oke, tapi bihada jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.